Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nila Puspitasari dalam mata pelajaran IPS. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi pemahaman lokasi Indonesia melalui peta serta letak dan luas Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Kompetensi dasarnya adalah memahami konsep ruang, lokasi distribusi, potensi iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan komponen penyusunan peta dan menjelaskan letak serta luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Komponen penyusun peta antara lain si sule, latahin cupe, water, garing. Apa sajakah ini? Simbol, sumber peta, legenda, skala, tahun pembuatan peta, insert, judul peta, petunjuk arah atau orientasi, warna, border, garis astronomi, dan lettering. Mari kita kupas secara bersama-sama satu persatu. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta adalah peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Seperti ini. Contohnya anak-anak, maka isi dari peta tersebut adalah sebaran berbagai hasil tambang di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak antara di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh skala sebuah peta adalah 1:100.000. Artinya, jarak di peta 1 cm berbanding lurus dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Nah, ini adalah contoh penempatan skala peta yang berada di bawah peta Pulau Sulawesi. Yang ketiga, petunjuk arah atau orientasi peta. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Ini adalah contoh dari petunjuk arah atau orientasi peta yang Bu Nila beri lingkaran merah, sekaligus contoh dari skala peta. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 3, yaitu simbol titik, simbol garis, dan simbol area. Simbol titik. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar. Gunung api berbentuk segitiga. Ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol garis. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu dengan ketebalan sesuai kelas jalannya. Simbol garis biasanya digunakan untuk menunjukkan fenomena yang berbentuk garis seperti sungai, jalan, rel kereta api, batas provinsi, pipa PDAM, jaringan listrik, dan sebagainya. Simbol area.
Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Beberapa contoh simbol area sebagai berikut. Danau. Danau di peta. Danau digambarkan dengan simbol bulat tidak sempurna yang diwarnai dengan warna biru sebagai penanda bahwa simbol tersebut adalah kubangan air. Rawa. Di dalam peta, rawa digambarkan sebagai bulatan yang tidak sempurna dan berisikan titik-titik, namun tidak berwarna biru selayaknya danau tadi. Sawah. Sawah disimbolkan sebagai area dengan garis miring yang ukurannya kecil-kecil. Yang kelima adalah garis koordinat. Apa sih garis koordinat? Garis koordinat adalah garis khayal yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, wilayah yang terletak pada lintang tropis akan memiliki iklim tropis. Ini adalah gambar garis koordinat. Yang horizontal adalah garis lintang, sedangkan yang vertikal adalah garis bujur atau nama lainnya adalah garis meridian. Inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ini adalah contoh inset peta Kalimantan. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada peta terdapat berbagai simbol yang mewakili informasi tentang penggambaran fenomena permukaan bumi. Ini adalah contoh legenda pada peta. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi siapa pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang akan dihasilkan. Sumber peta menunjukkan data-data yang digunakan dalam pemetaan, sehingga akan memberikan kepastian bahwa informasi yang disajikan akurat. Komponen yang ke-9 adalah tahun pembuatan peta. Tahun pembuatan peta berguna untuk menunjukkan kapan peta itu dibuat. Pastikan untuk menggunakan peta dengan tahun pembuatan yang masih baru, karena akan menyajikan informasi yang benar-benar update. Yang ke-10 adalah border. Border merupakan garis untuk membatasi ruang peta dan untuk meletakkan garis astronomis. Yang diberi lingkaran merah adalah contoh border. Lettering. Lettering berfungsi untuk mempertebal arti dari simbol-simbol yang ada. Macam penggunaan lettering. Huruf tegak, misalnya Surakarta. Misalnya lagi nama kota Jakarta. Bandung, Yogyakarta itu semua adalah huruf tegak. Sedangkan huruf miring yang saya beri tanda panah misalnya adalah Samudra Hindia, Laut Jawa atau Javasi, Pasifik Ocean atau Samudra Pasifik. Warna. Warna pada peta mempunyai peranan yang sangat penting karena menyimpan berbagai informasi yang berkaitan dengan permukaan lokasi yang digambarkan di peta. Warna hitam digunakan untuk menunjukkan batas administrasi, lettering maupun detail penghunian. Warna biru digunakan untuk menunjukkan tubuh air seperti sungai, danau, laut. Degradasinya menunjukkan tingkat kedalaman dari tubuh air tersebut. Warna hijau digunakan untuk menunjukkan dataran rendah, vegetasi dan tumbuhan serta hutan. Warna coklat digunakan untuk menunjukkan dataran tinggi atau daerah pegunungan. Sedangkan warna merah untuk menunjukkan jalan raya atau letak kota dan ibu kota. Nah, setelah menjelaskan atau membahas tentang komponen peta, sekarang kita beralih ke materi letak dan luas Indonesia. Letak Indonesia itu berdasarkan 3 letak, yaitu letak astronomis, geografis, dan geologis. Kita bahas satu persatu anak-anak. Letak astronomis artinya letak berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, letak Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan
95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan posisi astronomis, Indonesia terletak di kawasan tropis dan berada di belahan timur bumi. Daerah yang ditandai dengan warna merah ini adalah wilayah tropis dan seluruh Indonesia masuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis sendiri dibatasi oleh 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Pengaruh letak astronomis bagi Indonesia. Yang pertama adalah iklim tropis, matahari bersinar sepanjang tahun. Sedangkan yang kedua, terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selanjutnya, flora dan fauna yang beraneka ragam. Adanya perbedaan waktu, yaitu VIP, Vita, dan BIT. Nah ini, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Saya beri contoh anak-anak. Jakarta jika pukul 8 maka Bali pukul 9 dan Irian Jaya saat itu pukul 10.00. Letak geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan benua Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Karena letak geografisnya tersebut, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Akibatnya, Indonesia punya 2 musim yaitu penghujan dan kemarau. Ini adalah posisi silang Indonesia anak-anak, ya, terletak di 2 benua dan 2 samudra. Seperti ini. Keuntungan dan kerugian dari letak geografis. Keuntungan letak geografis adalah Indonesia sebagai jalur lalu lintas perdagangan di dunia. Adanya interaksi sosial antar negara melalui perdagangan. Indonesia memiliki sumber bahan galian logam dan mineral yang melimpah. Punya banyak gunung api sebagai daya tarik wisata. Tanah Indonesia cenderung subur karena kaya akan mineral akibat endapan letusan gunung api di masa lalu. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang unik. Selain keuntungan, terdapat kerugian dari adanya letak geografis ini. Yang pertama, masuknya budaya dari negara lain tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Misalnya pergaulan bebas, rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, seperti narkoba, senjata api. Semakin padatnya lalu lintas karena jumlah imigran, tersingkirnya alat transportasi tradisional, persaingan global, eksplorasi besar-besaran, dan adanya pasar ilegal. Letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Secara geologis, Indonesia terletak di 3 jalur pertemuan lempeng dunia, yakni lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Ini adalah gambar letak Indonesia secara geologis. Mengakibatkan Indonesia punya 2 sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan Pasifik, dan 2 dangkalan, yakni Sunda dan Sahul. Keuntungan dan kerugian dari letak geologis. Keuntungan letak geologis Indonesia adalah memiliki banyak gunung api aktif atau ring of fire, sehingga tanahnya subur, punya potensi industri tambang dan mineral, memiliki tanah yang subur, keanekaragaman hayati, dan laut yang melimpah. Kerugian dari letak geologis adalah sering terjadi gempa, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Ini anak-anak ya. Batas wilayah negara utara, Indonesia berbatasan dengan Laut Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Sedangkan batas daratannya adalah berbatasan dengan Malaysia. Bagian barat, batas laut Indonesia adalah Samudra Hindia dan perairan negara India. Batas daratnya adalah India. Bagian selatan berbatasan dengan laut atau perairan Australia dan Samudra Hindia. Batas daratnya adalah Timor Leste. Bagian timur berbatasan dengan laut perairan Samudra Pasifik. Batas daratnya adalah Papua Nugini. Sedangkan luas Indonesia adalah 5.180.053 km persegi dengan luas daratan 1.922.570 km persegi dan batas luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Jadi sangat luas perairannya ya anak-anak. Maka dari itu luas maritim Indonesia itu lebih luas dari luas daratannya. Luas tanah air kita ini hampir sama dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Kita lihat sama-sama perbandingannya.
Indonesia hampir sama dengan Amerika Serikat. Bahkan Indonesia itu lebih luas anak-anak dari Amerika Serikat. Nah, ini adalah perbandingan Pulau Sumatera aja dengan Jepang. Lebih besar Sumatera ya daripada Jepang ya. Terus Irlandia itu 6 kalinya Sumatera. Terus Taiwan itu 14 kalinya Sumatera. Nah, thank you anak-anakku. Terima kasih sudah menonton channel Bunila. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.